Terus gimana ya, sakitnya itu seperti itu aja. Kadang juga kesurupan gitu, teriak-teriak ingin keluar, ya aku ingin pulang, mau pulang gitu. Tapi kan dihalangi terus sama keluarganya supaya nggak keluar dari rumah. Itu niatnya pulang itu juga ke tempat orang yang ngirim santet itu, yang nyuruh Mbah Dukun itu, maunya ke situ terus. Nah itu kan yang di dalam tubuhnya masih ada satu ya, hanya saja keluarganya udah nggak lagi ngabarin saya, nggak gimana itu diam aja ya. Akhirnya saya juga bodo amat, maksudnya yang penting di dalam dirinya masih ada satu itu terakhirnya itu. Cuman karena keluarganya sudah seneng, sudah menganggap saya nggak guna lagi, ya udah saya nggak peduli. Buat apa saya bertungkus lumus nolongin orang yang kayak gitu? Saya mikirnya gitu aja. Mending saya kerja, dapat uang, udah
ngapain susah-susah tuh. Terus gitu lagi, kambuh lagi, gitu lagi, kambuh lagi. Tapi temponya lama ya, berbulan-bulan gitu. Soalnya masih ada satu orang itu yang sengaja masih rasa gitulah intinya. Akhirnya saya carikan solusi. Udah gini aja, suaminya suruh buatin air sama orang itu, kan udah tahu toh siapa orangnya. Buat alasan apa aja, entah dapat isyarah ataupun petunjuk dari kiai ataupun ustadz gitu, ataupun dapat mimpi gitu. Pokoknya minta air doa dari orang itu. Saya langsung bilang gitu sama orangnya. Nah, akhirnya dijalanin bener. Nggak tahu gimana caranya. Soalnya kan saya sudah nggak mau tahu gitu ya. Udah malas sudah. Dijalanin, dikasih. Orang yang dimintain air itu kaget sebenarnya. Bilang, saya nggak bisa apa-apa ini itu. Tapi dipaksa terus ini sama suami. Udah nggak apa-apa, apa-apa saja boleh bacakan doa gitu. Soalnya petunjuknya gitu, saya dapat petunjuk seperti itu mimpinya. Suruh minta air sama sampean, bilangin gitu. Ini suaminya sudah jalanin pokoknya. Karena kan pengen istrinya sembuh seperti sedia kala. Soalnya udah 3 tahun lebih tuh kayak gitu sakitnya. Sampai nggak bisa fokus gini-gini. Jagain istrinya terus. Nah itu dilalah, ini orang bilang, ini nanti kalau saya buatin air terus kok sampai sembuh, bapak jangan nuduh saya yang nyantet ya, sampai bilang gitu sobat. Ya entah gimana ngomongnya, pokoknya si suami bilang iya gitu aja, nggak mau diperbesar gitu loh. Saya juga pesan gitu, pokoknya minta airnya saja, gimana supaya tetap baik sama orang gitu aja. Meskipun udah tahu kelakuannya seperti itu, nggak perlu diperbesar gitu ya, sekedar baik luarnya aja nggak masalah gitu. Akhirnya besoknya dibuatin air itu sambil bilang, ini sudah saya bacakan semampu saya katanya. Ya udah, setelah itu selesai, saya juga nggak nanya gimana kabarnya, lama terus. Nah itu Pak D, saudara saya itu yang cerita, gimana, sudah beres sekarang, sudah aktivitas biasa, suaminya juga sekarang sudah ikut rutinan lagi, bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu berarti beres toh ya, oke. Terus sudah. Dan itu biasanya ya, kalau saya bantuin orang itu nggak pernah turun sendiri. Biasanya ya nyuruh siapa yang minta tolong itu saudaranya gitu, nah pergi saya bawain air. Kalau nggak gitu saya minta fotonya aja, udah bantuin dari jarak jauh aja. Kadang juga dulu di Facebook kayak gitu, niat bantuin orang ya jarak jauh gitu aja. Cuman untuk yang satu ini saya mau bikin seperti itu. Ini Mbah Yud saya, leluhur saya itu sudah bilang, sebetulnya kan nggak boleh bantuin, tapi dia bilang gini sih Mbah Yud, kalau mau bantuin orang itu kamu harus turun sendiri. Dibilangin gitu terus. Turun sendiri ini maksudnya ya saya tangani sendiri, turun ke lapangan gitu. Nggak bisa kalau secara jarak jauh gitu, lewat perantara gitu. Soalnya kan ya agak lumayan itu musuhnya, sihirnya gitu. Oke ya sahabat, ini sudah panjang lagi ngobrolnya. Kalau diceritakan itu banyak. Masih ada juga sih cerita-cerita yang seperti ini, bantuin orang. Ya sengaja saya upload aja, dibuat konten gini biar saya nggak selalu bercerita secara langsung gini ya. Kan buat ingat-ingat, kalau di YouTube kan sampai tua nanti masih ada ya.
Nah ini biar buat kenang-kenangan untuk anak saya, keluarga saya kelak, gitu aja. Sekedar sebagai oh iya bapak dulu punya ada nyimpen konten gini, bacain ya, biar buat sekedar pengetahuan dan buat kangen ya, keluarga, ataupun kalau buat sahabat ya sekedar sebagai berbagi saja gitu ya, bukan bermaksud ini itu, enggak, biasa aja pokoknya. Orang saya ini sukanya bercanda, jadi ya wajar kalau disepelein orang. Memang dari kecil sudah biasa disepelein, diremehkan orang, itu udah biasa. Oke ya, mohon maaf kalau kepanjangan ceritanya dan sahabat merasa nggak nyaman. Terima kasih untuk waktunya dan salam Rahayu.